Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you all fine. Okay, today we'll be study science about vertebrate and invertebrate. Hari ini kita akan belajar tentang vertebrata dan invertebrata. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita. Doa mulai. Oke, langsung saja. Nah, kita belajar tentang animal, tentang hewan. Based on the classification, animals are divided into two major groups. Jadi berdasarkan klasifikasinya, hewan itu dibagi menjadi dua grup besar. Dua grup besar. Apa itu? Yang pertama, vertebrate, animal that have a backbone. Jadi yang pertama itu vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang punggung, tulang belakang. Backbone itu tulang belakang. Atau lebih mudahnya, hewan yang bertulang. Vertebrate itu hewan yang bertulang. Yang kedua, invertebrate, animal that do not have a backbone. Jadi yang pertama tadi vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Yang kedua, invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang, hewan yang tidak memiliki tulang. Nah, backbone function is for standing and balancing the body. Jadi fungsinya tulang belakang itu untuk berdiri dan untuk menyeimbangkan tubuh. Ya. Oke. Next, langsung saja vertebrate. Yang kita pelajari hari ini vertebrate. Vertebrate, animal that have a backbone. Ya. Ada 5: Pisces, amphibian, reptil, aves, and mammals. Nah, vertebrata itu ada 5, dibagi lagi, vertebrata dibagi lagi menjadi 5. Pisces atau kelompok ikan, terus amfibi, reptil, terus aves atau burung, mammals dan mamalia. Nah, yang kita pelajari hari ini 3 dulu: Pisces, amfibi, sama reptil. Yang pertama Pisces. Nah, ini kira-kira bentuk tubuhnya dari Pisces atau pembagian tubuhnya. Ada mouth atau mulut, nostril atau lubang hidung, eye mata, gill cover atau penutup insang. Terus yang atas itu gill, under the gill cover, nah, itu insang. Dorsal fin, sirip punggung. Pectoral fin, sirip dada. Pelvic fin, sirip perut. Anal fin, sirip dubur. Scale itu sisik, dan caudal fin itu sirip ekor. Nah, pasti kalian sudah tahu ya ikan ya. Nah, ini bagian-bagian ikan ini. Nah, fish are an aquatic group of vertebrate which live in water and respire, get oxygen with gill. Nah, ikan itu vertebrata atau Pisces tadi ya, vertebrata yang hidup di air. Hidup di air dan bernafas menghirup oksigen
atau menyaring oksigen dengan insang. Gill itu insang ya. Jadi ikan itu bernafas dengan insang. Oke, contohnya example shark, hiu, goldfish, ikan emas, catfish, lele atau ikan yang memiliki kumis. Nah, ada yang menarik dari Pisces ini. Nah, kalian tahu Kalian tahu paus? Nah, paus itu bukan bagian dari Pisces. Jadi paus itu bukan ikan. Paus itu mamalia. Kalau ikan itu berkembang biaknya dengan bertelur. Tapi kalau paus dan lumba-lumba itu berkembang biaknya dengan beranak. Nah, terus bedanya ikan hiu dengan paus apa, Pak? Yang mudah untuk diamati perbedaannya itu dari ekor. Nah, tapi maaf ya, ini tidak ada gambar pausnya karena tadi belum siap, lupa untuk menaruh paus. Nah, bedanya itu kalau hiu, nanti kalian lihat ya, kalian cari di Google atau di YouTube ikan hiu dan paus. Kalau ikan hiu itu ekornya itu ke atas. Nah, ekornya itu ke atas untuk berenang kayak ikan biasanya ya. Tapi kalau paus itu ekornya ke samping. Jadi bedanya itu, kalau ikan hiu itu ekornya ke atas kayak ikan biasanya. Kalau paus itu ekornya ke samping. Jadi itu bedanya. Oke. Nah, saja yang kedua amphibians atau hewan amfibi. Nah, ini bagian-bagiannya. Contohnya frog atau katak. Ada head, kepala, eye, mata, eardrum, telinga, lubang telinga atau gendang telinga, front leg, kaki depan, itu ada mouth, mulut, leg, kaki belakang atau back leg ya, kaki belakang, webbed feet. Nah, kaki yang belakang itu memiliki selaput. Jadi kira-kira seperti bebek. Nah, itu kakinya berselaput. Terus belly itu perut. Next, amphibian is vertebrate animals characterized by their ability to exploit both aquatic and terrestrial habitat. Jadi amfibi itu hewan yang memiliki kemampuan bisa hidup di akuatik, di perairan, di air, dan di terestrial, di darat. Jadi hewan yang hidup di air dan di darat ya, atau yang daur hidup itu dari kecil terus ke besar. Nah, siklus hidupnya itu ada yang di air, ada yang di darat. Contohnya katak tadi ya, kalau dia masih berudu atau cebong, dia di air, cebong terus nanti menjadi katak dewasa, nanti akan naik ke daratan. Nah, itu kenapa disebut amfibi atau hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Contoh, sampel frog atau katak. Nah, katak ini berbeda dengan kodok. Ternyata katak berbeda dengan kodok. Kalau katak itu biasanya kecil dan tubuhnya itu licin atau mulus tubuhnya itu ya. Nah, seperti di gambar itu, frog itu katak. Tapi kalau kodok itu bahasa Inggrisnya toad. Kodok itu lebih besar dan tubuhnya itu
kayak ada bintik-bintiknya. Nah, ini juga nanti kalian cari di YouTube atau di Google perbedaannya apa, biar bertambah wawasannya. Oke. Kedua, salamander. Apa itu salamander? Salamander itu seperti kadal, tapi dia bisa hidup di air. Kalau di Indonesia sepertinya tidak ada ya hewan asli Indonesia yang salamander. Biasanya salamander ini di Meksiko sana, di Meksiko, di Afrika, di Amerika, benua Amerika. Di benua Amerika itu ada salamander. Nanti kalian cari lagi di Google atau di YouTube, salamander itu apa sih? Oke, lanjut. Yang ketiga, reptil. Reptil atau hewan melata. Nah, ini bagian-bagian tubuh, contohnya krokodil atau buaya. Ada head, kepala, itu ya kepalanya ya. Terus ada nostril, lubang hidung. Mouth itu mulutnya. Fang itu taring, gigi taring, giginya kan itu ya, lincip-lincip itu ya, lancip-lancip ya giginya. Nah, itu fang. Terus eye, mata. Terus leg, kaki. Tail, ekor. Nah, itu bagian-bagian tubuhnya dari buaya atau reptil, contohnya reptil. Oke. Reptile is animal that crawls or move on its belly, such as a snake, or on small short legs, such as a lizard. Oke, reptil itu hewan yang berjalan atau bergeraknya itu menggunakan perut. Belly itu perut. Seperti contohnya itu ular. Ular kan jalan pakai perut. Atau yang memakai kaki yang pendek, contohnya lizard atau kadal, lizard atau kadal ya. Nah, jadi reptil itu hewan yang melata, bergerak menggunakan perut atau kaki pendek. Contohnya, example, snake, snake, ular, dan komodo dragon. Tahu komodo? Pasti tahu ini komodo. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang aves dan mammals dan juga invertebrata. Jadi mohon dipelajari karena minggu depan kita AHA, jadi mungkin ada sebagian dari materi tadi itu yang akan masuk ke soal-soal AHA. Jadi dipelajari ya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang belum paham bisa bertanya ke ayah, ibu, atau bisa langsung ke Pak Fikri atau Mam Intan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.